Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran. Saya Susilawati dari SDN 1 Pangandaran. Saya Atik Rismayati dari SDN 1 Parigi. Saya Dia Ayu Paramita dari SD Negeri 2 Selasari. Saya Nendi Subagja dari SMP Negeri 1 Pangandaran. Saya Novi Susanti dari SMPN 2 Parigi. Saya Ika Kustiawati dari SMP Negeri 2 Sidamuli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar hari ini? Baik Bu Novi, alhamdulillah sehat. Oke, hari ini Bu Ika akan mengadakan coaching ya? Iya betul. Sebelum kita mengadakan coaching, saya akan mempraobservasi terlebih dahulu. Iya Bu. Silakan. Yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Dan satu lagi ya Bu ya, jangan lupa pada prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Setelah itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan buat Ibu. Iya. Boleh kan ya Bu? Boleh sekali Bu. Yang pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Oh iya Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kira-kira? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Oh, hanya mendengarkan aktif saja Iya. Bu? Iya. Selain itu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching hari ini apa ya Bu ya? Saya ingin memberikan pemecahan masalah dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahannya. Oh, seperti itu ya Bu. Mungkin hanya demikian dulu praobservasi hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching hari ini. Iya baik. Terima kasih sekali Bu No. Ntar kita lanjut ya Bu ya. Iya, siap. Observasinya setelah ini coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas. Iya, waalaikumsalam Bu. Iya, boleh Bu. Begini ya Bu Ika, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran saya gitu Bu Ika. Selain itu juga murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% gitu Bu tiap kelas teh. Gimana ya Bu? Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan? Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan dapat solusi ya atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu begitu. Menurut saya Bu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya Bu Ika, kalau yang saya ingat kembali ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama tentang pembelajaran saya sepertinya sedikit
gitu Bu Ika, terlalu monoton, terus saya terlalu dominan untuk berbicara gitu Bu Ika, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu Ika. Oh, iya begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran asik, tidak monoton gitu Bu Ika, tidak membosankan gitu. Wah, saya sependapat sekali dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja juga yang membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran saya teh harus terpusat pada murid Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking gitu Bu, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik gitu Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak Bu, dan berisi banyak pertanyaan gitu, tanpa saya memberikan sumber belajarnya yang beragam dan mengasihkan gitu Bu, kayak yang pet aja gitu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas Bu? Saya biasanya menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan gitu. Adakah sumber belajar selain buku teks Bu? Saya pikir banyak Bu, sumber belajar seperti dari YouTube gitu, artikel atau blog ya. Kalau sekarang kan udah sistem IT gitu ya Bu, atau tulisan ilmiah di internet gitu, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren mungkin ya Bu, seperti TikTok, IG gitu Bu. Nah, betul sekali Bu, saya ingin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar ya, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi ya, tanpa ada unsur paksaan gitu Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid gitu. Bagus sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih ya Ibu Ika atas waktunya untuk sharing ya Bu Ika. Mudah-mudahan kita semua ya dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya. Amin. Amin, amin Bu, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Ya. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Novi. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Susi. Iya, betul sekali. Sebelum penutupan kegiatan coaching, hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan setelah Ibu melakukan pasca observasi yang tadi dan melakukan coaching dengan Ibu Susi. Apakah boleh Ibu? Boleh sekali Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Alhamdulillah Bu, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menyelesaikannya Bu. Alhamdulillah kalau begitu Ibu. Menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi Ibu sudah melakukan coaching, Bu Ika dan Ibu Susi. Tadi Ibu sudah melakukan coaching, sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Susi dapat menemukan solusi, dan tadi proses coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang
tadi kita sepakati ya Bu ya, dan Ibu juga sudah memahami basic coaching tersebut. Pertanyaan yang kedua ya Bu ya, untuk terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Mungkin kompetensi yang akan saya lakukan, saya akan lebih aktif lagi Bu dalam mempelajari inti dari coaching dengan alur tirta. Oh, seperti itu ya Bu ya. Ya. Semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi, dan semoga apa yang Ibu lakukan, coaching dengan Ibu Susi bisa memberikan manfaat yang lebih, dan Ibu Susi pun bisa memberikan solusi yang terbaik dengan permasalahan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar bahwa Ibu tadi mencari saya. Iya. Barangkali ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu harapkan kepada saya, Ibu? Iya, ini Ibu, saya itu kan sudah mengampu kelas 6, sudah cukup lama ya. Tapi selalu ada keresahan gitu dalam diri saya tuh. Selalu ada keraguan, dan saya mengharapkan bisa bertemu dengan Ibu dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oh, seperti itu, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dengan meningkatkan kemampuan konseling terhadap permasalahan Ibu pada saat? Iya, jadi saya itu karena mengampu siswa kelas 6, jadi saya merasa kemampuan kompetensi konseling saya kepada murid itu masih kurang Bu gitu. Sedangkan kan anak dalam rentang usia pubertas gitu lebih suka bercerita, curhat gitu. Jadi saya selalu merasa ada kebingungan gitu ketika menanggapi curhatan dari anak-anak yang sejujurnya sangat random sekali gitu Bu. Oh, baiklah. Jadi tujuan kita hari ini adalah meningkatkan kemampuan konseling Ibu ya, dalam mengatasi masalah murid yang sedang pubertas. Iya, betul. Apa yang membuat Ibu dia merasa kurang percaya diri dengan melakukan konseling ini? Iya, saya itu selalu kebingungan ya Bu, bagaimana menempatkan diri saya ketika menjadi guru di kelas 6, karena murid-muridnya itu dalam rentang usia 11 sampai 13 tahun, dan mereka sedang masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Saya bingung menempatkan diri saya, apakah saya itu harus menjadi teman untuk mereka atau saya menjadi manajer gitu, karena mereka itu sebetulnya sudah di level kemandirian yang lumayan tinggi gitu. Sedangkan saya merasa murid kelas 6 ini sebetulnya dalam kondisi kejiwaan yang sangat rapuh gitu ya Bu. Kalau misalnya tidak didampingi, takut terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Kalau kita terus arahkan, terus atur, takutnya mereka merasa tidak ada kebebasan, sehingga mereka itu tidak berkembang gitu. Jadi mereka kemampuan resiliensinya bertahannya itu tidak ada gitu, tidak ada daya juang, karena selalu kita arahkan, selalu kita tunjukkan begini solusinya gitu Bu. Apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran yang Ibu rasakan? Iya, jadi kalau saya biasanya di awal-awal seperti sekarang ya, masa MPLS gitu, awal-awal minggu pembelajaran, saya menempatkan diri saya sebagai pemantau. Saya lihat dulu gitu ya karakter murid saya, supaya saya bisa menempatkan diri saya sesuai dengan apa yang murid saya punyai gitu. Apakah mereka lebih nyaman ketika saya menjadi teman, atau lebih nyaman ketika saya jadi manajer. Jadi pada langkah awalnya saya menempatkan diri saya sebagai pemantau saja Bu. Oh, seperti itu. Menurut Ibu, apakah cara tersebut sudah efektif? Kalau misalnya saya lihat ya Bu, dalam pelaksanaannya pada beberapa kasus sudah berjalan sesuai harapan gitu ya. Jadi
saya sudah bisa tepat menganalisis. Tapi kadang saya sudah menetapkan, treatment untuk murid saya yang ini seperti ini, ternyata belum tercapai gitu Bu, belum efektif. Jadi saya pikir, ini harus dievaluasi nih prosesnya, seperti itu. Apa yang menurut Ibu yang bisa membantu meningkatkan kemampuan konseling Ibu? Ya, saya itu terpikirkan sekarang ingin membuat program konseling yang menyeluruh supaya terpetakan dari mulai perencanaan, aksi, lalu evaluasi gitu. Jadi saya bisa mengetahui peta dari karakter murid saya di dalam kelas. Lalu nanti untuk murid tipe ini saya lakukan aksi apa, murid tipe yang ini saya aksinya begini, murid yang ini pasti beda lagi aksinya, lalu dilakukan evaluasi supaya konseling yang saya terapkan ini berjalan tepat atau tidak, seperti itu. Wah, itu udah keren sekali Bu. Apa yang ingin Ibu capai setelah membuat program tersebut? Kira-kira? Iya, jadi untuk pembelajaran di fase C ini saya ingin lebih benar-benar bermakna bagi murid-murid saya Bu, terutama dalam perkembangan sosial emosionalnya. Karena saya meyakini kalau misalnya anak sudah terpenuhi nih tangki cintanya gitu ya Bu, 5 kebutuhan dasarnya, saya pikir pasti perkembangan kognitifnya itu bisa lebih jauh berkembang gitu, karena anak dalam kondisi kejiwaan yang sudah lebih siap dan tidak merasakan kekurangan tangki cintanya itu, kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi. Jadi saya harapkan ada peningkatan juga dalam kualitas hasil pembelajarannya. Bagaimana Ibu bisa mengukur cara program yang tadi Ibu lakukan atau secara ringkasnya keberhasilan Ibu itu? Gimana cara mengukur? Iya, saya itu baru terpikirkan nih ya Bu, pasti ada daftar checklistnya, ada rubriknya. Jadi ketika hal tersebut dilaksanakan, saya bisa memantau bagaimana kemampuan regulasi diri pada murid saya ini bisa dilakukan secara mandiri. Lalu yang kedua tentu saja saya harus melihat perkembangan hasil pembelajarannya di awal, lalu kemudian sama proses pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran nanti mungkin di akhir September, di akhir semester Bu, maaf ya. Oh seperti itu, jadi Ibu akan melakukan dengan cara pencegahan mana yang termasuk ke dalam posisi yang anak sebagai posisi A atau B atau C seperti itu ya Bu ya. Nah saya ingin tanyakan kembali, jadi apa sih komitmen Ibu untuk mencapai tujuan ini? Iya, selain tadi membuat program ya Bu ya, tapi programnya juga harus yang tepat. Saya juga akan mencatat perkembangan murid saya secara rinci. Jadi programnya itu tidak hanya tadi saya melihat dengan daftar checklist gitu, observasi saya checklist, tapi dibantu juga dengan catatan-catatan jurnal, anekdot. Mudah-mudahan bisa membantu gitu untuk mengingatkan saya perkembangan kecil sekali, sekalipun yang paling kecil yang dilakukan oleh anak-anak saya, begitu Bu. Oke, ada lagi. Bagaimana nih Ibu memastikan bahwa komitmen yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu ingin? Iya, jadi selain membuat program, tentu saja harus ada timelinenya, ada jadwalnya ya Bu ya. Jadi saya merasa dengan membuat jadwal nanti saya akan punya kejaran gitu, buat tentu gitu, saya itu mau ini dulu gitu. Berarti Ibu melihat sesuai dengan step mana yang akan didahului Ibu ya. Betul. Terus apa tujuan yang ingin Ibu capai ini dalam program yang sudah Ibu buat? Iya, saya harapkan sih program yang saya buat ini didukung oleh semua pihak ya Bu. Kepala sekolah bisa mendukung, orang tua murid juga mendukung gitu, karena sebetulnya untuk menghandle karakter murid pubertas itu butuh kerjasama juga dengan orang tua, karena kita kan di sekolah
mau ngecek HP-nya juga tidak bisa karena HP kan nggak bisa dibawa ke sekolah gitu ya untuk anak-anak SD gitu. Jadi mungkin peran orang tua juga penting gitu. Nanti saya ingin pihak-pihak tersebut ikut terlibat dalam program ini. Seperti itu ya Bu ya. Saya rasa Ibu sudah memiliki gambaran dan solusi dari keresahan Ibu. Semoga apa yang Ibu inginkan dalam coaching hari ini dapat membantu kesuksesan pembelajaran yang Ibu ampu, dan apa yang Ibu programkan semoga bisa tercapai dan sesuai komitmen yang Ibu harapkan. Sukses selalu Bu. Semoga dalam hasil coaching hari ini Ibu merasa hati Ibu sudah terasa lega dan semoga bisa mencapai apa yang Ibu harapkan. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga ini waktunya ya sudah mengganggu Ibu. Semoga apa yang Ibu harapkan dari hasil coaching ini dapat terwujud ya Bu. Terima kasih atas segala sarannya. Assalamualaikum Bu, boleh saya minta waktunya? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Waalaikumsalam Ibu Roti. Oh tentu saja boleh Bu. Kebetulan kerjaan saya juga sudah selesai. Mari kita ngobrol-ngobrol. Baik Bu, terima kasih sudah mengganggu. Tidak mengganggu Bu, santai saja. Ada apa ini? Kelihatannya serius sekali Bu Nopi. Iya Bu, belakangan ini saya merasa resah sekali dan ingin mendapat solusi atau keresahan saya yang saya alami ini Bu. Ya baik Bu Nopi, semoga saya bisa membantu pada pertemuan kali ini sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu Nopi hadapi. Nah Bu, coba ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Kemarin saya mendapat teguran Bu dari kepala sekolah terkait kedisiplinan yang selama ini yang saya lakukan gitu Bu. Oh iya, kedisiplinan seperti apa sampai Ibu ditegur oleh kepala sekolah? Coba Ibu Nopi jelaskan apa yang terjadi. Kemarin saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Beliau menegur saya karena akhir-akhir ini saya sering datang terlambat Bu, padahal saya selalu meminta izin melalui WhatsApp Bapak Kepala Sekolah gitu. Memangnya apa yang membuat Bu Nopi sering terlambat datang ke sekolah? Saya datang terlambat bukan karena tidak ada alasan Bu. Kebetulan anak saya sekarang kan masuk ke TK, jadi saya harus menyiapkan segala keperluan anak saya dari bangunnya sampai perginya gitu Bu, dan saya juga harus mengantarkan anak saya ke sekolah tersebut Bu. Oh begitu masalahnya. Menurut Ibu, apakah sudah melanggar kedisiplinan seperti kepala sekolah yang telah sampaikan atau tidak? Saya sadar kalau kedisiplinan yang saya lakukan itu salah, namun saya merasa tidak enak Bu karena perasaan saya sudah izin gitu Bu. Betul sekali Bu, kalau datang terlambat sekali atau 2 kali mungkin kepala sekolah akan memakluminya ya. Tapi kalau sudah tiap hari jadi beliau tegas mungkin ya, karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan juga untuk murid-muridnya. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu Nopi? Betul sekali Bu yang diutarakan oleh Ibu Ati. Saya merasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak pada kepala sekolah karena saya sedikit kurang menerima ketika ditegur oleh beliau karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Namun dengan adanya keteguran, memang saya
menyadari bahwa kedisiplinan saya itu salah. Oh begitu Bu Nopi, berarti karena Ibu Nopi kurang disiplin akibat sering datang terlambat. Jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu merasa resah ya, sebab teguran kepala sekolah kurang diterima dengan karena ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Ibu Nopi, bagaimana dengan sikap Ibu seperti ini? Saya sadar kalau yang saya lakukan itu salah, Bu. Dan saya seharusnya menerima ya Bu Atik ya, dengan cara ditegur oleh kepala sekolah. Tapi kemarin mungkin saya terbawa emosi, Bu. Jadi sehingga saya bingung dengan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah itu menurut saya salah, Bu. Jadi saya hati saya resah dan saya bingung apa yang harus saya lakukan, Bu. Lalu bagaimana Ibu Nopi akan memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu itu? Justru saya bingung, Bu, bagaimana saya bisa memperbaiki kedisiplinan saya, bagaimana biar saya bisa mengatasi anak saya biar tidak terbengkalai, dan saya pun merasa bingung gitu, Bu, kenapa saya mencari solusinya tuh saya jadi masih bingung gitu, Bu. Nah, saya minta saran dan ini dari Ibu. Ya, menurut Ibu Nopi, apa kekuatan Ibu Nopi memiliki untuk mengatasi keresahan Ibu itu? Mungkin saya harus bangun pagi-pagi ya, Bu ya. Dan saya juga kebetulan memiliki kakak ipar yang satu sekolah dengan anak saya. Mungkin saya akan mencoba untuk menitipkan kepada kakak saya agar sehingga bisa saya tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Sangat bagus Ibu, solusi yang akan dilakukan oleh Ibu Nopi sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Oh iya, Bu, terima kasih, Bu ya. Betul apa yang Ibu katakan, saya juga memikirkan nih, Bu ya, untuk memberikan apresiasi mungkin ya, Bu ya, kepada kakak saya, yaitu bisa berupa barang atau timba balik yang lainnya, dan dengan hati yang ikhlas tanpa menyinggung perasaan kakak saya. Dan syukur saya sekarang merasa lega karena jujur saya takut mengambil keputusan yang saya ambil dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berhadapan dengan dengan atasan. Jadi khawatir, Bu, sebenarnya saya takut salah ambil langkah. Dengan saya berbicara dengan Ibu Ati, mungkin saya bisa terinspirasi untuk mengambil langkah selanjutnya. Syukurlah Ibu Nopi sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya, Bu, besok. Dan masalah kedisiplinan saya akan dischedulkan, diatur kembali. Namun sebelum ini saya akan bicara terlebih dahulu dengan kakak saya yang tadi saya utarakan dengan Ibu, bahwa kakak saya anaknya satu sekolah dengan anak saya, dan masalah yang akan saya hadapi yaitu saya akan menceritakan kepada kakak saya bahwa saya akan menitipkan anak saya biar saya bisa memperbaiki kedisiplinan dalam waktu saya pergi ke sekolah gitu. Itu ide yang bagus sekali ya Bu Nopi, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa bersalah ya. Iya, Bu, terima kasih, amin. Terima kasih Bu Atik untuk waktunya dengan mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi murid kita ya, Bu ya, kelak. Amin ya robbal alamin, sama-sama Ibu Nopi. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Permisi ya, Bu ya, saya mau pergi ke ruangan saya kembali. Iya, mangga Ibu Nopi, silakan.